Halo, selamat malam Sobat Psikis. Kenalin, nama aku Rudi, aku dari Horny Channel. Di sini aku akan menceritakan pengalaman horor nyata di saat produksi di Horny Channel maupun sesudah produksi. Ternyata di sana juga banyak sekali pengalaman-pengalaman horor yang terjadi pada saya dan juga tim-tim dari Horny Channel. Oke, jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Psikis Lo Kena dan akun Instagram-nya Psikis Lo Kena yang ada di deskripsi yang ada di bawah ini. Kalian bisa cek link deskripsi, ada link, kalian klik dan juga subscribe dan follow Instagram-nya Psikis Lo Kena. Jadi aku sudah siap bercerita, kalian juga harus siap-siap. Psikis Lo Kena. Kejadian ini terjadi mungkin pada bulan September ya, pada narasumber yang pertama yaitu namanya Mas Ocha. Dia menceritakan pengalaman horor nyatanya saat ada di kantornya. Ya, di kantor kerjaannya ini ternyata gedung kantor bekas Belanda, jadi nggak direnov, nggak diapa-apain, dan juga gedung kantornya ini murah. Jadi ditempatin lah beberapa lantai sampai 2 lantai kalau nggak 3 lantai di sana. Pada saat itu saya dan kameramen saya dan juga narasumber take pada saat itu pada jam 1. Pada jam 1 karena di situ 2 cerita yang diambil. Kita mulai dari jam 9, kita take cerita pertama, setelah itu break, lalu kita mulai lanjut jam 1. Kalau nggak salah kita sampai jam setengah 3 waktu itu. Malam ya. Hening banget memang di kampung saya ini, di sini di tempat kita take ini hening, jadi sepi kampungnya, jadi enak kalau buat untuk take. Nah, pada saat Mas Ocha ini bilang atau menceritakan ada sosok anak kecil Belanda, dia pakai daster. Terus pada saat itu omnya Mas Ocha ini tidak percaya akan ada sosok anak kecil itu. Omnya Mas Ocha percaya kalau misalkan sosok ini bicara langsung ke omnya Mas Ocha. Pada saat itu juga, sosok anak kecil Belanda ini bilang, "See you, goodbye." Pada saat itu juga, Mas Ocha kan menceritakan di channel saya, di Horny Channel di sini. Jadi gini Mas Rudi, ada sosok anak kecil itu bilang, "See you, goodbye." Tapi sebelum itu, saya pastikan tidak hujan karena pada saat itu musim kemarau ya, tidak hujan tidak apa, tapi saya bisa melihat di luar itu ada jendela, dekat jendela ya, yang studio yang dulu ada jendela kerapia gitu, ada jaket dari kameramen saya di sana dicantolin, itu angin pertama datang, wush, 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 wush. Jadi saya posisinya kan ngelihat gini tuh, narasumber di sini, jadi saya ngelihat loh kenapa ini gitu, tapi narasumber masih tetap bercerita. Setelah itu pada saat masuk see you goodbye dan menjelaskan ciri-ciri dari anak-anak Belanda itu, jendela kerapia itu langsung dinaikin. Jadi dimainin cetak. Sontak kameramen saya sebenarnya mau lari, dia udah kode-kode di saya kayak gimana. Tapi si Mas Ocha ini udah kayak biar perhatian saya nggak ngelihat si anak kecil itu terus. Jadi Mas Ocha tetap bercerita full gitu. Jadi mengalihkan fokus gitu, karena saya terlalu fokus sama titik di kerapia, jendela kerapia sama angin dan anak-anak kecil itu. Jadi Mas Ocha udah connect gitu bahwa oh anak kecil ini dateng gitu. Nah setelah itu terjadi, setelah itu selesai take semuanya, barulah Mas Ocha itu bilang, gini Mas Rudi, tadi anak kecil yang saya ceritain see you goodbye itu datang gitu. Karena pada saat itu memang dijelaskan secara ciri-ciri dengan detail, karena Mas Ocha tahu sendiri. Anak kecil Belanda ini memang tidak nakal ya, maksudnya tidak jahat ya, cuman jahil aja. Mungkin pada saat ceritakan eksistensi dari makhluk itu datang dan ingin memberitahu loh, ini loh aku di sini yang kamu ceritain gitu. Dan kita pulang langsung setelah kita pulang, alhamdulillah mana-mana aja, nggak ada masalah. Jadi itu kejadian pertama kali dan juga itu narasumber kalau nggak salah keempat kalau nggak kelima. Jadi kita baru sadar, saya dan juga tim itu baru sadar bahwa kalau kita bercerita tentang makhluk-makhluk yang tak kasat mata, mau tidak mau kita harus bersinggungan dengan mereka.
Ada yang jahat, iya. Ada yang jahil, iya. Ada yang baik, iya. Ada yang sekedar datang cuman memberitahu kamu nyeritain aku kayak gitu, mungkin gitu, iya. Tapi sampai saat ini kita nerimanya ya fair-fair aja. Kita cuma nyeritain apa yang terjadi pada saat itu dan kita ambil nilai hikmahnya yang terjadi pada saat itu. Beda lagi sama cerita yang kedua tuh, narasumber tuh datang dari Trenggalek. Dia cerita tentang pendakian di Gunung Slamet. Saat itu narasumber itu tidur di sini karena jauh-jauh gitu ya. Pada saat take kita malam hari juga sekitar jam 12-an lah atau jam 12 jam 1 di sana pada saat menjelaskan pos Samarantu yang dinilai angker, yang dinilai sangat singit ya mungkin kayak gitu. Entah itu saya atau kameramen juga yang melihat, cuman saya melihat di belakang kameramen saya itu ada siluet gitu, putih-putih siluetnya, saya nggak tahu itu. Cuman dari narasumber itu menjelaskan bahwa di Samarantu dia nggak bilang bertemu dengan sosok apa ya di Samarantu, memang nggak ada kejadian. Cuman dia menjelaskan Samarantu ini apa, dikenal seperti apa, seperti itu. Setelah itu saya melihat siluet. Yang jelas saya tidak langsung memotong, tidak langsung bilang, stop mas, ada siluet, nggak gitu. Ya saya diem aja pada saat itu, nggak ada masalah. Terus saya setelah take saya tanya sama si kameramen saya ini, tadi ngerasain ada siluet atau apa? Dia bilang nggak ada apa-apa, biasa aja. Oh mungkin cuman mikirnya pada saat itu saya mungkin apa ya, udah malam hari kecapean atau gimana gitu. Tapi bener jelas-jelas siluet itu besar gitu, besar. Tapi bukan bentuk orang ya, bukan maksudnya nggak orang kayak nampak gitu ya, tapi siluetnya bentuk gitu, asap kayak asap itu bentuk gitu. Cuman pada saat itu saya diam aja, nggak connect itu apa gitu kan, saya biarin aja gitu. Nah, kita kejadian yang ketiga ini, ada narasumber yang namanya Mbak Sela. Ceritanya itu pada yang pertama kali itu tentang pembalut ya pada saat itu. Nah, di sana Mbak Sela itu memang dikenal orang yang sensitif. Ketika masuk ke tempat saya, ke tempat studio saya ini, di situ studio saya ini kan agak-agak horor mencekam gitu ya. Apalagi studionya ini 1 tahun terbengkalai dulu sebenarnya, terus saya sewa gitu. Di situ pas Mbak Sela menceritakan apartemen itu ada suara anak kecil yang ketawa. Kita take itu mulai jam 10 kalau nggak jam 11 gitu ya. Yang ada di studio itu saya, kameramen, Mbak Sela sama cowoknya gitu. Di situ kita take berdua gini enak ngomong. Tiba-tiba ada ketawa di pintu, pas gak sampai masuk saya dengar karena saya ngelihat kayaknya di pintu nih sumber suaranya nih gitu ya, kayak gitu. Nah pada saat itu saya kan udah kayak ini siapa nih kayak gitu. Langsung Mbak Sela tuh berhenti, ada anak kecil ya mas ya, kok saya dengar suara anak kecil. Ternyata yang dengar suara anak kecil itu bukan cuman saya, ternyata kameramen saya sama Mbak Sela ini, dan cowoknya Mbak Sela itu nggak denger. Nah pada saat itu Mbak Sela tanya ke kameramen, ada anak kecil ya? Kameramen masih melogikakan karena di tempat kami kan banyak anak kecil kalau sore, ya mungkin anak kecil mbak lagi main-main gitu. Di situ saya udah connect, anak kecil kok main jam 11 malam ya, nggak mungkin gitu. Karena suaranya itu jelas-jelas banget gitu. Gitu. Nah setelah itu take selesai, setelah selesai semuanya, Mbak Sela itu kan di atas sini kan ada jendela tuh, ada jendela di sini kecil ini, nggak kelihatan ya di sini ada jendela. Di situ Mbak Sela tuh bilang ngelihat ada kepala gitu. Rata-rata narasumber yang kesini mengatakan bahwa ada kepala yang ngintip-ngintip, tapi bukan penunggu di sini katanya. Saya juga nggak tahu. Yang penting kalau saya datang sama tim, ya Bismillah pakai ini buat studio, buat take gitu aja. Di atas ini ada kepala yang ngintip-ngintip, itu 2 orang atau 3 orang. Padahal di belakang tembok ini, di seberang ini masjid, musola, dipakai sholat sama orang kampung. Tapi saya nggak tahu juga, walau alam saya nggak tahu rupanya seperti apa. Cuman itu pengakuan dari para narasumber gitu. Nah setelah take semuanya sama Mbak Sela itu,
Kita nggak cut nih untuk kejadian Mbak Sela yang tanya ada suara kecil dan lain-lain. Ini pengakuan dari para teman-teman saya sekitar dan juga viewers yang juga komen-komen di sana. Ada yang bilang satu, pada saat Mbak Sela sebelum itu yang ada suara anak kecil, ada yang kedengeran. Jika pakai headset atau apa, earphone atau apa gitu kedengeran semua. Ada yang bilang tidak kedengeran. Dan sebelum dari kejadian yang ketawa anak kecil itu, memang ada yang bilang lagi bahwa ada suara nangis. Nah, baru kemarin saya cek pakai headset ya, saya cek benar-benar saya cek memang ada suara nangis. Di situ saya kaget, nih siapa lagi nih gitu. Dari situ saya bingung, saya nggak tahu gimana. Ya udah, pokoknya udah di take, udah di-upload, kita upload aja dengan sesuai yang ada, dengan kejadian yang benar seperti itu, ya udah. Dan alhamdulillahnya saya sama tim dan juga narasumber aman-aman aja dari situ. Nggak ada masalah apapun yang sampai diikutin ke rumah gitu, nggak ada. Nah, yang paling epic, ini kalian kan tahu Emak Desi Prayogo. Yang cerita pada saat itu rias pengantin. Yang kedua cerita yang di Kalimantan. Yang ketiga cerita yang di Jakarta. Emak datang ke sini tuh 3 kali ke studio saya ya. Yang pertama kali cerita yang Hesti, Atul dan lain-lain, dia mengatakan bahwa pada saat mau pulang ya, kita ceritakan pulang dulu ya. Pada saat mau pulang sudah take, dia melihat di samping studio ini ada kamar. Di situ ada cowok tingginya seperti saya dengan perawakan anak-anak pendaki gitu, tapi rambutnya panjang gondrong gitu, dan dia diem seperti ini. Di situ awalnya nggak cerita pas hari H, itu ceritanya pas hafal seberapa kita ketemu gitu lagi, bilangnya seperti itu. Nah, emak mikirnya pada saat itu, loh timnya Mas Rudi kok nggak ikut masuk gitu, mungkin gara-gara ada saya nggak enak dia mau masuk sungkan atau apa gitu, orang Surabaya ya. Terus saya bilang, saya cross check, untuk di tim Horni nggak ada yang gondrong rambut segitu gitu, kita pendek-pendek, bahkan orangnya kurus-kurus, yang besar sendiri ya saya gini gitu. Emak langsung kaget di sana, loh Mas, bener-bener jelas Mas, mukanya itu manusia semua, cuman gini dia. Mungkin kayak orang mau lewat amit kayak nggak enak gitu sama orang tua ya, lebih menghargai lah mungkin ya gini, cuman emak itu ngelihat gini loh, kok ada kayak gini gitu. Ya udah, mikirnya timnya Mas Rudi mungkin nunggu saya pulang dia masuk gitu. Nah, saya ceritain pas dia datangnya emak. Pertama kali emak datang, emak itu sudah tertuju. Kan di samping studio saya ini ada 1, 2, 3 kamar ya, ada 3 kamar. Di situ kosong semua, memang terbengkalai. Emak itu pas jalan memang katanya emak itu sendiri yang melihat merasa kayak ada sosok cewek dan apa gitu. Dia tertuju ke kamar pintu 2. Dia itu mau melihat ke sana tapi gak ada yang di pojokan gitu, sosoknya nggak tahu seperti apa. Emak tuh bilangnya gitu ke saya, cuman saya bilang selama saya di sini walaupun saya sendiri, kalau malam ya pulang lah, di rumah nggak ada apa-apa mak gitu ya, mungkin halusinasi atau apa, sugesti atau apa, kita nggak tahu juga gitu. Ya udahlah, pada saat cerita pertama suaminya emak ini kan ikut, dia ada di luar lah, di ruang tunggu gitu ya, ada di ruang tunggu sendiri, dia main HP, main game gitu. Menurut pengakuannya si suaminya emak ini, kan ada tangga, kita studionya di lantai 2, ada di lantai 2. Di ekor matanya suaminya emak ini bilang ada sosok anak kecil yang kayak apa, habis naik turun lagi, naik turun lagi, naik turun lagi gitu. Tapi dia gak berani noleh gitu, gak berani, udah diem aja kayak ada anak kecil naik, habis naik turun lagi gitu. Nah, menurut pengakuan para narasumber yang datang ke sini bahwa di tangga itu ada sosok cewek, tapi nggak ganggu, dia netep di situ, bilangnya gitu. Terus anak kecil itu, menurut para narasumber juga memang ada sosok anak kecil, dia nggak ganggu ya, cuman mungkin hanya apa ya, jahil lah mungkin ya, kayak gitu. Akhirnya setelah itu pulang, setelah bercerita, semua selesai, saya nggak tahu. Nah, kadang-kadang kan kita kalau take itu sama narasumber itu panas ya memang ya. Di sini nggak ada kipas, dimatiin semua gitu. Pada saat itu hawanya itu beda, yang sama Mbak cerita pertama itu, semua ngerasain. Mulai dari kameramen yang pusing lah, tiba-tiba pusing keluhannya. Mulai dari saya udah nggak enak semuanya. Karena menurut saya ceritanya itu
apa ya, mengundang beberapa makhluk kayak pocong, apa, kunti, genderuwo dan lain-lain gitu. Nggak sampai di situ juga, akhirnya mereka semua pulang aman-aman aja dan juga selesai. Nah ini yang terjadi saya sama tim kameramen saya. Kameramen saya kan berdua pada saat itu, datang berdua, sisanya belum datang. Pada saat kameramen tiduran gitulah, kita nyantai-nyantai rokokan gitu. Di depan itu, kayak di teras depan itu ada ini suara anak kecil lari-lari gitu. Kalau saya connect kayaknya udah bukan manusia nih, gitu aja. Cuman saya diem aja, si kameramen saya cuman udahlah mungkin nggak tahu, dianggap nggak tahu aja kayak gitu. Cuman selama paling epic untuk narasumber tadi emak, Sela dan lain-lain, ini yang hampir menyerang saya sama kameramen saya pada saat menceritakan. Saya cerita sendiri, Horni sendiri itu tentang Maharani yang ada di Gunung Sumbing. Cerita Maharani ini menurut saya sangat tragis ya, selama kematiannya juga, dan dia juga hidup di lereng Gunung Sumbing gitu. Kita siang take, semua kita berdua semua take selesai. Entah kenapa tiba-tiba pada malam harinya kita itu datang ke Ustadz lah ya, ke Ustadz gitu untuk bukan untuk nongkrong ya, kayak sowan lah, kita bertamu lah ke rumahnya gitu. Tiba-tiba ingin bertamu aja, lama nggak pernah ketemu gitu ke rumah Ustadz itu. Saya dateng mau main-main aja gitu, mau bertamu, tiba-tiba Ustadz itu bilang ke saya, tadi siang habis ngapain gitu, tadi siang habis syuting gitu. Secara logika, Ustadz ini kan bukan tim dari Horni, dia juga nggak tahu apa yang kita bawakan, temanya pada saat itu, ceritanya seperti apa, nggak tahu. Tapi secara tiba-tiba Pak Ustadz ini bilang, kamu nyeritain sosok wanita ya? Saya langsung menebak-nebak, sosok wanita yang mana Ustadz? Dia hidup di lereng gunung, di salah satu gunung, nggak tahu di mana. Dia sebenarnya penari, pakaiannya kayak gitu. Saya sama kameramen saya langsung sontak connect, tadi siang kita itu take cerita Maharani tentang penari yang ada di Gunung Sumbing, di lereng Gunung Sumbing Ustadz gitu. Nah itu, kamu bercerita ternyata sosoknya yang bernama Maharani ini tidak terima. Akhirnya saya takut dong. Terus Ustadz ini bilang saya, terus yang paling kayak dideketin, yang kayak mau apa gitu, mau dijahatin lah ya, itu si kameramen saya. Karena mungkin dinilai fisiknya mungkin lemah atau apa, nggak tahu juga ya. Ternyata dia yang kayak diincer gitu bilangnya. Di situ kita udah kaget, udah apa ya, udah shock, udah gimana sama kameramen saya. Terus gimana Ustadz gitu? Berarti kita diikutin gitu. Ya kamu diikutin sampai sekarang. Dia tadi tuh ada di sana, dia ngejauh gitu, nggak berani masuk ke rumah ini, dia ngejauh di sana, kayak ada di depan pagar lah gitu. Terus saya bilang, ya tolong Ustadz bilangin atau apa, diusir atau gimana gitu, atau dimediasi atau gimana biar nggak ikutin saya sama kameramen saya. Yang penting saya kalau take tentang cerita ini gini nih, tim saya aman, narasumber juga aman. Tapi pada saat itu saya cerita sendiri, yang penting tim saya aman gitu. Akhirnya nggak tahu apa, didoain sama Ustadz itu, doa gitu, suruh wudu, terus kita suruh sholat, kita sholat aja, suruh wudu, kita berdoa. Tapi terus setelah itu Ustadz tuh bilang udah hilang, udah nggak ngikutin kamu sama kameramen kamu gitu, udah aman gitu. Berarti apakah saya harus menceritakan, kan itu 2 part pada saat itu ya, saya 2 part ini gimana? Ya udah lanjutin aja, gimana lagi, 1 part udah selesai gitu, tinggal 1 part lagi, ya udah kita lanjutin dengan nekat gitu. Jadi itu cerita menurutku yang ekstrim ya, menurut yang paling ekstrim yang terjadi pada narasumber, pada saya dan juga tim-tim saya di Horni Channel. Ada salah satu narasumber pada saat itu, kalian bisa tonton videonya Pak Dimas tentang perjalanan ya, dari Balung Panggang, Jombang, Balung Panggang gitu. Di saat itu menceritakan Pak Dimas menyamarkan semua tempat-tempatnya untuk tempat spesifiknya, dia hanya menyebutkan kotanya saja.
kayak kota Jombang, kota ini, kota ini, kota ini, itu aja. Perjalanannya mulai dari sini melewati ini, gitu aja. Di saat selesai take off cam, semuanya selesai, baru kita ngobrol-ngobrol dulu tuh, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Dibukalah semua oleh Pak Dimas tempat-tempatnya, tempat ini apa namanya, tempat ini, tempat ini, tempat ini, jalan yang ini, jalan yang ini. Di sana kameramen saya langsung merasa merinding kayak gimana gitu ke semuanya. Jadi merasa, aduh, kok gini Pak Dimas itu? Loh kan, Pak Dimas cuma bilang gitu, loh kan. Saya bilang apa? Ini kalau dibuka semua Mas, datang semua ini Mas gitu. Pak Dimas tuh ngomong gitu ke saya. Waduh, saya udah Pak Dimas, di stop aja, jangan ngomong yang disamarin aja gitu. Kayaknya si kameramen saya ini udah nggak enak ini badannya. Tapi kameramen saya sebenarnya orangnya itu nggak sensitif, dia percaya akan ada hal itu. Cuman tiba-tiba keserang seperti itu, misalnya dia merinding kayak gitu, udah nggak enak. Wah, saya udah overthinking lah, wah ini kenapa nih kameramen saya gitu. Ini setelah cerita off cam selesai, udah Pak Dimas selesain aja, udah nggak usah nggak usah dibuka lagi gitu, daripada nanti ada apa-apa gitu. Itu yang dialami oleh saya dan tim Horny Channel dan juga beberapa narasumber. Beda lagi yang terjadi pada viewers Horny Channel. Ada yang berkomentar, mendengar suara ini, mendengar suara anak kecil, mendengar suara nangis di video ini, mendengar ada sebuah bayangan atau apa gitu. Nah, pada baru-baru ini ada yang komen, ternyata pada videonya Mas Ocha yang pertama kali ada sosok anak kecil Belanda, di sana kan ada sosok si merah. Pada saat si merah disebutin oleh Mas Ocha, ada satu viewers yang berkomentar bahwa tiba-tiba HP-nya ngehang dan juga volume atau apa speaker yang disambungkan di Bluetooth itu tuh putus juga. Entah itu apa yang terjadi, saya nggak tahu. Apakah si merah datang, saya nggak tahu juga. Ini ada salah satu cerita dari narasumber yang di apartemen horor murah bonus hantu, dimana saat itu ada kejadian narasumber Mbak Sela ini mengalami gangguannya di luar nalar. Menurut saya nggak tahu juga itu apa. Jadi ceritanya itu pada saat namanya wanita ya, kalau udah mens atau apa pasti kan pembalut dibuang gitu. Singkat ceritanya, Mbak Sela membuang pembalut itu dengan dikreseki, diplastiki dengan erat, ditali, didobel, dibuang dari corong sampah di apartemen lantai 12 kalau nggak 13 gitu, dari atas. Corong apartemen itu dari atas langsung nyambungnya ke paling bawah. 2 jam kemudian pada saat Mbak Sela temannya ada di dalam, temennya yang kan 3 temen ya, temen yang satu ini datang. Dia dok pintu, dok, bilang, Sela, kenapa? Itu lihat, ternyata kamarnya Mbak Sela kan paling pojok yang deket corong. Di depannya corong itu, di sampingnya gitu, sudah ada pembalut yang berjejer 10 atau 15 pembalut, karena itu bukan cuman punyanya Mbak Sela aja ya, punya temennya juga yang pada saat itu sama Mbak Sela gitu. Jadi jejer gitu pembalutnya. Dibuka awalnya mungkin ketutup, dibuang mungkinnya ditutup, itu dibuka masih ada darah-darahnya semua. Logikanya orang sinting mana yang mau ngambil pembalut dari lantai 13 ke bawah terus bisa tahu orang itu, oh ini punya Mbak Sela nih, saya ambil. Nah setelah itu mereka semua kan lagi rame ya, shock gitu ya, lagi bingung, kok ada di situ, tadi udah aku buang, nggak mungkin tertata rapi kayak gitu. Setelah itu temennya salah satu bilang, itu kan darah kamu, dibersihin aja, bawa pel, bawa poda gitu. Pas dia keluar ke kamar, pembalut itu hilang semuanya. Hilang. Cuman ada, pas disamperin ada telapak tangan, bekas telapak tangan tuh gini, set, kayak ngambil gitu. Memang disengaja gitu, set. Di situ kalau aku disuruh menalar apakah itu kelakuannya manusia, ya aku juga bingung manusia mana yang mau mengambil dan juga tahu tuh sampahnya Mbak Sela gitu.
Terus apakah itu kelakuannya dari makhluk tak kasat mata atau apa? Ya walau a'lam, saya juga nggak tahu. Memang itu kejadiannya real oleh narasumber. Tetapi pada saat ingin pindah ke tower lainnya, di tower A gitu, mau ke tower kedua gitu, ke tower C gitu. Di atasnya kan ada kayak cerobong di kamar mandinya tuh, pada saat bersih-bersih semua, sewa ART juga untuk ikut bantuin bersih-bersih. Di atas cerobong itu, mohon maaf, ada baju tidurnya temennya Mbak Sela dan Mbak Sela, dan juga ada underwearnya dari Mbak Sela dan juga temennya. Di situ saya mikir kalau ini pasti manusia namanya fetis, tapi lewat dari mana gitu? Dari atas, dari atap pun itu nggak mungkin, apalagi dari pintu itu nggak mungkin, karena kuncinya semua ada. Kenapa Mbak Sela nggak mau melaporkan, tidak melaporkan ke security atau apa? Pada saat itu juga, security dan semua tim kebersihannya di apartemen itu ada PHK massal. Jadi kosong semuanya, dan ketepatan juga CCTV yang ada di unit itu mati, nggak kepake. Jadi nggak tahu, sampai sekarang masih misteri siapa yang membeberkan pembalut itu. Pada saat dia pindah tower kemanapun, gangguannya malah diganggu oleh makhluk-makhluk penjaga di sana atau makhluk yang tak kasat mata. Sampai-sampai kakinya Mbak Sela itu disiram oleh makhluk yang nenek-nenek, disiram kakinya. Tapi anehnya pada saat masa penyembuhan, dokternya memvonis 3 bulan sampai 4 bulan itu sembuh. Tetapi yang Mbak Sela rasakan cuman nggak sampai 1 bulan sudah sembuh, lukanya udah kering semuanya. Itu sih yang kejadian dari badan narasumber, dan saya juga kalau ditanya saya juga masih bingung itu apa. Ya walau a'lam kalau memang itu makhluk tak kasat mata seperti itu. Nah, itu beberapa cerita yang terjadi pada saya, tim Horny Channel, dan juga narasumber. Bagaimana sobat psikis? Apakah kalian pernah merasakan seperti itu juga? Atau malah kalian yang sering diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata? Intinya, percaya tidak percaya, sejatinya kita ini sudah hidup dengan dunia seberang. Sekian cerita dari saya, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajarannya yang saya ceritakan. Sobat psikis, saya pamit undur diri, psikis lo kena.